Tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia berkata, "Terpujilah Allah. Sungguh, Dia ini orang benar." Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia minta izin kepada Pontius Pilatus untuk mengubur Yesus sebelum hari Sabat tiba. Maafkan kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa. Marilah, hari Sabat hampir tiba. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu.
Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom, selamat Paskah. Sudah beberapa kali kita melaksanakan ibadah melalui rekaman video. Kita melaksanakan ibadah keluarga di rumah untuk membatasi penyebaran virus COVID-19. Yang sampai saat ini masih banyak terjadi penambahan korban virus ganas tersebut. Walaupun demikian, kita tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus tetap siaga dan waspada dalam menyikapi hal tersebut. COVID-19 membuat kita menjadi penakut, tidak berani berdekatan, harus menjaga jarak, tidak berani bersentuhan dengan sesama kita, saling curiga kepada sesama kita karena takut tertular. Siapa tahu kalau teman kita itu positif COVID-19. Bapak Ibu, takut itu menjadi kita tetap waspada dalam melaksanakan suatu kegiatan, termasuk dalam kebaktian, PA, Bidstone, ucap syukur, dan pertemuan-pertemuan lainnya. Kita berdoa minta kekuatan dan pertolongan Tuhan dalam menghadapi situasi saat ini. Dengan berdoa kita yakin Tuhan akan melindungi kita dalam menjalankan kegiatan bermasyarakat dan bergereja. Bapak Ibu Jemaat GKJ Kartasura yang terkasih, pada pagi ini kita mengikuti kebaktian Minggu Paskah, di mana Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Demikian pula kita akan dibangkitkan pula dari rasa takut yang kita yakin dalam setiap langkah kita akan dipimpin oleh Tuhan. Sehingga ketakutan kita hilang, berganti menjadi keberanian dalam setiap langkah kita. Semoga kita segera dapat melaksanakan kembali ibadah bersama di gereja, PA kelompok di rumah secara bergantian, Bidstone ucap syukur, dan pertemuan-pertemuan yang sangat kita butuhkan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Untuk itu marilah kita dengarkan dan kita rasakan dengan sepenuh hati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Retno Ratih MTH MA. Namun sebelumnya mari kita berdoa supaya kebaktian Minggu Paskah ini dapat berjalan dengan baik. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas segala berkat-Mu dan pertolongan-Mu kepada kami semuanya, sehingga kami dapat mengikuti dan melaksanakan kebaktian Minggu Paskah ini dengan baik. Sertai kebaktian ini dari awal hingga akhir dengan tidak ada halangan suatu apapun. Berfirmanlah Tuhan, kami akan mendengarkan dan merasakan dalam hati sanubari kami
Dalam nama Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita puji muliakan Tuhan Yesus Sang Raja yang hidup. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 340 bait 1 dan 3. Hai bangkit bagi Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Raja yang agung, terimalah segala pujian dan pengakuan dosa kami. Sekarang bimbing kami menerima firman-Mu dengan Roh Kudus. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil menurut kesaksian Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah. Kita bersyukur kalau di hari yang indah ini kita boleh merasakan kebersamaan melalui ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing dalam suasana kita merayakan kegembiraan Paskah. Paskah merupakan hari yang dimuliakan. Karena Paskah merupakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang menunjukkan bahwa kita memiliki Allah yang menang, Allah yang hidup, dan Allah yang bangkit, yang juga berkuasa untuk memberikan kemenangan dan kebangkitan kepada kita. Ibu bapak, saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita ketahui, bukankah Paskah itu berarti yang dilewati atau yang dilalui? Apanya yang dilewati atau yang dilalui? Yang dilewati atau yang dilalui adalah saat-saat sulit, saat-saat yang berat, saat-saat yang mencekam. Seandainya itu digambarkan sebagaimana ujian yang begitu berat, ujian itu bisa diselesaikan dan dilewati. Seandainya itu digambarkan gunung yang tinggi, gunung itu sudah didaki dan kita sudah mendaki sampai puncak. Seandainya itu digambarkan seperti lautan yang luas, lautan itu sudah diseberangi. Apa yang kita rasakan ketika kita bisa menjalani situasi seperti itu? Tentu adalah kelegaan dan syukur kepada Tuhan. Dan bukankah itu yang juga dialami dalam peristiwa Paskah dalam perjanjian lama? Ketika bangsa Israel mengalami situasi yang berat, ratusan tahun mereka berada di bawah belenggu perbudakan oleh Mesir, di bawah kekuasaan Firaun, mereka sebagai bangsa budak. Bertahun-tahun, puluhan tahun mereka meminta supaya dibebaskan. Allah yang sungguh baik membebaskan mereka melalui Musa, meskipun dengan perjuangan yang sangat luar biasa, sampai tulah ke-10 dijatuhkan kepada bangsa Mesir. Dan ternyata mereka bebas. Mereka menjadi bangsa yang boleh merasakan tanah terjanji, yaitu Kanaan. Ada kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan bukankah itu yang juga dialami oleh para perempuan yang ketika pagi-pagi buta mereka datang mengunjungi kubur Tuhan Yesus dengan maksud dan harapan untuk memberikan rempah-rempah kepada mayat Tuhan Yesus yang pada hari Jumat sebelumnya mati disalib. Para perempuan itu tahu persis di mana mereka menguburkan Tuhan Yesus karena mereka mengikuti proses penyaliban itu dari dekat. Dan mereka tahu persis bagaimana mereka memperlakukan mayat Tuhan Yesus yang dengan begitu bersegera, dan ini bisa dipahami karena saat itu Tuhan Yesus mati pada pukul 3. Sementara kalau sudah memasuki jam 6 itu sudah dikategorikan hari Sabat. Dan tentu mereka tidak boleh untuk menjamah mayat atau jenazah. Siapapun yang menjamah mayat atau jenazah mereka akan najis. Jadi dengan kata lain mereka hanya mempunyai waktu 3 jam untuk menguburkan Tuhan Yesus. Tidak lama. Waktunya terburu-buru. Seadanya. Tidak diperlakukan sebagaimana orang mengubur dengan memberikan rempah-rempah yang memadai. Itulah sebabnya ketika Minggu dan Sabat sudah lewat,
Perempuan ini karena dorongan cintanya kepada Tuhan Yesus, mereka ingin memberikan rempah-rempah dan memperlakukan Tuhan Yesus sebagaimana semestinya diperlakukan. Apakah mereka tidak takut? Apakah mereka tidak gundah? Apakah mereka tidak cemas? Jelas mereka cemas. Bagaimana mereka tidak takut? Karena mereka tahu bahwa kubur itu ditutup dengan batu yang sangat berat. Ahli memperkirakan berat batu itu 1000 kilogram. Mereka enggak mempunyai kekuatan untuk menggulingkannya, sehingga di dalam kitab Markus juga diungkapkan bahwa di antara mereka saling bercakap siapa yang akan menggulingkan batu itu. Mereka enggak berdaya. Tidak hanya itu, mereka juga tentu gentar dengan pasukan yang memang sengaja dipasang untuk menjaga kubur itu, karena sebelumnya mereka berpikir jangan-jangan mayat Tuhan Yesus akan dicuri seorang dari murid Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain, ketika mereka datang ke kubur Tuhan Yesus ada perasaan galau tentu saja, cemas, takut. Tetapi rupanya cinta mereka kepada Tuhan Yesus, bakti mereka kepada Tuhan Yesus jauh lebih besar dari perasaan takut itu, meskipun ya harus kita akui. Bukankah ketakutan itu perasaan yang sangat manusiawi? Setiap kita pernah mengalami takut. Takut itu bisa menimpa siapapun juga. Tua, muda, anak-anak, kakek-kakek, nenek-nenek, pejabat atau orang biasa, rohaniawan atau orang awam, semua pernah mengalami rasa takut dalam bentuk dan level yang berbeda-beda. Sehebat apapun orang di dunia ini pernah mengalaminya. Bahkan saya pernah membaca sebuah buku yang mengatakan yang namanya orang sekaliber Yosef Stalin, dia adalah petinggi dari Uni Soviet yang sangat terkenal. Dia juga pernah mengalami ketakutan. Apa yang membuat dia takut? Takut dibunuh, takut diracun. Dan apa yang dilakukan? Katanya dalam tulisan itu, Stalin itu mempunyai 8 kamar pribadi yang dikunci dengan sangat kuat dan tingkat keamanan yang tinggi. Setiap malam dia tidur di tempat tidur yang berbeda dan tidak ada orang pun tahu di mana dia tidur. Karena dia mempunyai 8 kamar tidur yang berbeda. Setiap hari dia tidur di tempat yang tidak sama. Tujuannya apa? Sebenarnya ini untuk melindungi dirinya karena begitu takutnya dia. Memang yang namanya takut itu manusiawi. Siapapun sekali lagi pernah mengalaminya. Dan bukankah saat ini peradaban ini dibayang-bayangi dengan ketakutan karena pandemik COVID-19 atau virus corona. Ketakutan akan banyak hal. Takut karena kalau terpapar. Yang terpapar juga takut kalau mati. Takut bertemu dengan orang lain. Takut menerima pemberian orang lain. Takut bertatap muka. Takut apakah esok target-target pekerjaannya bisa tercapai. Takut apakah esok mendapatkan cukup rezeki. Takut apakah perusahaannya masih bisa berjalan atau tidak. Ketakutan mewarnai peradaban saat ini. Dan kita pun sadar atau tidak sadar,
kita juga mengalaminya. Takut menunjukkan dalam taraf tertentu, itu menunjukkan keterbatasan kita ketika kita diperhadapkan dengan tantangan atau persoalan yang besar. Hanya masalahnya kalau orang itu terjebak dengan ketakutan, itu akan melumpuhkan kekuatannya, akan melumpuhkan sendi-sendi kehidupannya, sehingga dia tidak bisa bergerak, sehingga dia tidak bisa maju. Bahkan orang yang terjebak dengan ketakutan, dia bisa mengekspresikan hidup yang tidak rasional. Apakah para perempuan tadi tidak takut? Mereka takut. Tetapi meskipun mereka takut, mereka masih mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Rasa cinta kepada Tuhan Yesus. Dan ekspresi para murid ini beda sekali dengan ekspresinya para perempuan ini beda sekali dengan ekspresinya para murid yang lain yang mengurung diri, patah semangat, tidak berani berbuat apa-apa, terjebak dengan ketakutan dalam sebuah ruangan. Beda sekali dengan apa yang dialami oleh murid-murid yang lain. Dan yang menarik, ibu bapak dan saudara-saudara, ketika mereka sampai di kubur itu sudah terbuka. Kubur sudah terbuka yang itu membuat mereka sangat kaget. Tidak hanya kaget, mereka juga sangat takut, nggak menyangka dengan apa yang mereka lihat. Tidak hanya itu, ada tanda alam gempa bumi. Dan tidak hanya itu, malaikat Tuhan datang. Bahkan malaikat itu mengatakan, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Dan itu diikuti oleh perempuan itu. Dan suasana itu ketika mereka melihat kubur dan kubur itu kosong, ketakutan itu berubah seketika menjadi sukacita dan damai sejahtera melingkupi mereka. Tidak hanya itu, mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk memberitakan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun itu tidak mudah, apalagi dalam diri perempuan dan posisi perempuan. Tidak pernah dalam sejarah perempuan dipercaya menjadi saksi. Tetapi saat ini kita menyaksikan bagaimana tugas kesaksian yang menceritakan, yang mengabarkan kebangkitan Tuhan Yesus itu justru dipercayakan kepada perempuan itu. Dengan bersegera mereka berlari mencari para murid dan memberitakan Yesus bangkit. Ketakutan mereka berubah menjadi sukacita, bahkan keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ketika kita bersama dengan umat beriman di seluruh dunia hari ini merayakan Paskah. Paskah menjadi bukti bahwa di dalam Dia ada harapan. Di dalam Dia ada sukacita. Di dalam Dia ada kemungkinan baru. Bahkan karena Dia, di tengah situasi seperti ini, kita masih diberikan kepercayaan untuk menjadi saksi akan kebangkitan Kristus. Bukankah di tengah dunia saat ini kita sedang didekam dengan ketakutan? Lalu apa yang bisa kita lakukan?
Marilah kita hayati karya dan kuasa Paskah yang membangkitkan ini. Supaya di tengah keterpurukan karena situasi ini kita bangkit sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang menang. Dan mari kita tunjukkan hidup yang berkemenangan. Ketika dalam keseharian kita membangkitkan semangat orang yang lemah. Kita menghibur orang yang berduka. Kita memberikan sukacita kepada mereka yang sedih. Karena dengan cara itu saudara-saudara, kita menghadirkan kuasa Paskah. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh pagi kita. Saudara-saudara diberi kesempatan berdoa secara pribadi dan berdoa menurut kebutuhan masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk tunduk di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan di hadirat-Mu Tuhan. Kalau kami boleh memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang menang, Allah yang bangkit dari antara orang mati, yang boleh kami kenal dan kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kami mengagungkan Engkau Tuhan untuk kuasa kebangkitan-Mu, yang pada saat ini bersama-sama dirayakan oleh semua orang beriman di seluruh dunia. Tuhan, kami yakin bahwa kuasa kebangkitan-Mu membangkitkan kami semua, membangkitkan harapan kami, membangkitkan sukacita kami, membangkitkan masa depan kami di tengah segala persoalan yang saat ini kami hadapi. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, yang mereka yang mengalami kelemahan fisik karena sakit. Kami memohon kiranya Engkau nyatakan kuasa kesembuhan-Mu. Terlebih ketika peradaban ini dihantui dengan penyebaran virus corona, kami memohon Tuhan, lindungilah kami. Lindungilah anak-anak kami, istri kami, suami kami, orang tua kami, saudara kami, cucu kami, keluarga besar kami, baik yang ada di kota ini maupun tempat-tempat lain. Jauhkan dari sakit penyakit berbagai virus dan virus corona. Kiranya Engkau menghalau segala sakit penyakit itu dalam hidup kami. Saat ini sungguh kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu. Kiranya suasana Paskah yang kami rayakan di rumah kami masing-masing tidak melunturkan makna Paskah itu sendiri. Paskah yang memberikan harapan, Paskah yang memberikan masa depan. Kiranya Engkau hamparkan masa depan yang baik untuk gereja-Mu dan untuk keluarga kami. Berkatilah Tuhan di tengah situasi khusus ini. Karya pelayanan dan penggembalaan di gereja-Mu ini terus berjalan. Bahkan kami saling menopang, kami saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Saat ini kami berdoa untuk Pendeta Lydia dengan keluarganya. Kiranya Engkau sendiri yang terus menguatkan, Engkau sendiri yang menopang, Engkau memberikan pengharapan dan penghiburan, Engkau memberikan kesehatan prima kepada keluarga ini. Berkati semua penatua, diaken, seluruh pemangku yang ada di gereja-Mu ini, bahkan warga jemaat bahu-membahu untuk sesuatu yang baik dan sesuatu yang positif. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk keluarga kami. Berkatilah Tuhan, kiranya Engkau terus memberi kami kuat, Engkau memberi kami sehat, Engkau memberi kami damai sejahtera dan sukacita. Saat sulit yang dihadapi ini kiranya semakin menyatukan keluarga kami untuk saling mendoakan. Saat sulit yang dihadapi oleh keluarga kami ini membuat kami semakin berlutut di hadirat-Mu dan senantiasa melakukan doa bersama di dalam keluarga kami. Berkati pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, usaha-usaha, supaya terus berjalan dan melaluinya Engkau memberikan cukup kepada keluarga kami. Berkati masa depan anak-anak kami, jauhkan dari mara bahaya, Engkau hamparkan kebaikan dan masa depan yang baik bagi anak-anak kami. Sungguh lindungilah keluarga kami. Saat ini Tuhan, dalam solidaritas dengan seluruh anak bangsa, mampukan kami untuk ambil bagian untuk mematahkan rantai penyebaran virus corona.
ketika kami menyatakan hidup yang disiplin, ketika kami mematuhi segala aturan, anjuran yang selama ini diserukan oleh pemerintah dan mereka yang mempunyai kewenangan di dalamnya. Dan mampukan kami Tuhan juga menyatakan cinta kasih ketika kami berbagi, ketika kami menopang, ketika kami menyatakan solidaritas kami kepada mereka yang secara ekonomi terdampak karena virus corona ini. Bahkan peristiwa ini sungguh menjadi paskah ketika kami memberi dan membagi apa yang kami miliki untuk menopang sesama kami. Inilah doa kami yang semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari PKJ nomor 7, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah ini, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Undurlah dari tempat ibadah ini. Pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan melengkapi saudara dengan berkat-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Sang Sumber Damai Sejahtera, menguduskan saudara seluruhnya. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.